kalau hewan atau juga ikan butuh protein yang tinggi, salah satunya dengan pakan alternatif yang murah, salah satunya dengan maggot. Tapi emang waktu itu masih agak jijik-jijik gimana gitu ya kan, namanya baru. Karena memang saya ngelihatnya bukan maggotnya ya, tapi lebih sumber proteinnya. Perharinya itu kita bisa panen 1,2 ton si fresh larvanya atau maggotnya. Tinggal dikalikan aja harganya segitu, cuannya. Tidak ada yang sulit sih di budidaya maggot, sangat mudah. Jadi basicnya dulu saya ini usahanya ini IO dan juga percetakan bisnisnya. Jadi cuman dalam masa pandemi ini selama 2 tahun kita tahu sendiri bahwa yang namanya izin ramai-ramai itu nggak bisa keluar lah gitu, karena sangat ngaruh sama protokol kesehatan. Makanya emang dalam 6 bulan terakhir ini saya coba riset. Ternyata salah satunya adalah ekonomi pangan dan ekonomi kesehatan. Nah, ekonomi pangan ini salah satunya adalah budidaya gitu kan, budidaya maggot, karena maggot ini adalah pakan ternak. Sebenarnya waktu itu 2018 ya, kalau nggak salah, kebetulan saya waktu itu budidaya puyuh, jadi ternak puyuh. Ya di situ sebenarnya sih awalnya di situ, coba-coba cari pakan alternatif dan agar amoniak si puyuhnya itu nggak menyebar kemana-mana. Bagaimana solusinya gitu? Akhirnya saya coba lihat-lihat di Google, ternyata ada istilah maggot itu tadi, sumber protein dan bisa mereduksi kohe si puyuhnya itu sendiri. Dalam hal ini kan waktu itu juga pakan puyuh kan mengalami kenaikan harga hampir setiap 3 bulan sekali ada naik gitu kan. Makanya kita harus cari pakan alternatif. Tapi emang waktu itu masih agak jijik-jijik gimana gitu ya kan, namanya baru. Jadi maggot ini kalau bahasa Indonesia sebenarnya belatung. Cuman belatungnya belatung baik. Jadi dari lalat black soldier fly. Jadi kalau perbedaannya dengan yang lalat-lalat lainnya, lalat si BSF ini dia tidak mengandung penyakit. Biasanya kalau perbedaannya itu dengan lalat hijau, dia biasanya ada tajam-tajamnya, kalau ini tidak ada. Jadi emang kalau dikonsumsi oleh ternak lainnya, itu dia tidak jadi merusak lambung atau bagian-bagian tubuh di dalamnya. Jadi lalat BSF menghasilkan si fresh larva. Iya, jadi tidak seperti, lebih panjang sih sebenarnya sih, bukan besar ya. Panjang, tidak, kan kalau lalat rumahan agak kecil tuh ya. Tapi kalau lalat hijau dia buntet gitu, kalau ini panjang. Kalau kita bisa lihat sendiri ya, lihat teman ya. Ya istilahnya ini lah. Di lensa aja nempel. Oh lensa, iya bener, nempel ya. Waktu pertama-tama istilahnya ya 1,5 bulan lah kita mulai itu, wah laler, alhamdulillah banyak. Karena si maggot ini, si lalat ini, dia udah punya siklus sendiri yang mau tidak mau di hari itu ketika ini ya siklusnya akan lewat gitu. Dalam artian ketika maggot kata kasarnya umur 15 hari sampai 18 hari oke, jadi istilahnya sumber protein. Tapi ketika udah lewat dari 20 hari terus sampai 25 itu kan akan menjadi prepupa yang akhirnya nantinya akan jadi lalat. Liarnya emang nggak keluar, tapi baru netes aja kita udah khawatir, ini jadi gudang laler nih, ya kan? Jutaan maggot istilahnya. Akhirnya untuk meminimalisir itu otomatis kita panen, istilahnya mau nggak mau tetap di karantina. Jadi kita panen, kita masukin kandang, akhirnya di kandang bluk istilahnya. Jadi emang awal-awal yang bikin ruginya itu karena kita nggak punya pasaran ya awal-awal sebulan pertama lah, cuman berapa minggu gitu kan. Jadi dari siklus itu kita ketemu siklus lagi, dari telur ketemu telur lagi gitu kan. Kelebihan banyak indukannya banget gitu. Kelebihan telurnya ya? Kelebihan telurnya.
Nah, ya di sini ini namanya Aegis, tempat bertelur tuh. Kalau bisa dilihat ini rapat tuh ya. Rapat nanti kita bisa lihat tuh. Nah, itu telurnya yang nempel di pojok-pojok. Nah, ini biasanya nanti kita panen biasanya sore. Untuk telur ketetas ini minimal misalkan kemarin kita ngeroknya ya, istilah ngerok telur di kandang lalat, itu 3 hari dia biasanya udah mulai pada netas. Jadi umur 7 hari di sini, jadi dihitungnya dari pas mulai ini. Pas masuk telur kita hitung 7 hari. Dari sana langsung ke sini tempat apa namanya biopon. Ininya tempatnya namanya biopon, jadi media pembesaran. 8 hari pembesaran. Lanjut ketika 8 hari kita lalu panen. Nah, panen kita masuk ke karantina di sana. Jadi siap dijual. Satu kotak ini bisa nyampe ya kurang lebih 100 lah. Kita dua bulan untuk di rumahan, 6 bulannya udah di industri. Dari sebulan pertama doang kita kelebihan produksi. Setelah itu bulan berikutnya karena kita udah main di medsos juga, media sosial, terusnya di YouTube juga ada yang liputan segala macam dan akhirnya semakin banyak pesanan lah. Jadi emang ngaruh banget nih media sosial. Sekarang kita udah di siklus 1,2 ton, bisanya dari 1 hektar ini bisa 1,2 ton per hari. Perharinya itu kita bisa panen 1,2 ton si fresh larvanya atau magotnya. Tapi kalau misalkan kita tingkat lagi, kita rak lagi itu bisa di angka 3 ton lah. Waktu awal buka hanya berapa Mas? Awal buka sih di 500 sampai 600 kilo. Ya kalau skala industri ya kita perharinya tinggal hitung aja sih, perharinya kalau kemarin di 500 kilo per hari, 500 sampai 600 kilo dengan harga rata-rata 6 sampai 7 ribu, tinggal dikalikan aja. Sekarang kita udah di 1,2 ton, tinggal dikalikan aja harganya sih. Jadi makanya kita cobain, kita fokusin untuk nyewa yang lebih besar untuk jadi sekelas industri lah. Jadi makanya di sini kita coba jadi sentral industri maggot. Nah, itu hasilnya luar biasa lah cuannya. Nah, salah satu komunitas sebutlah lele lah gitu ya. Itu kebutuhannya hampir 30 ton. Cuman memang tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Makanya kita ajak sharing lah, ajak ini bisa nggak MPT gitu kan. Saya bilang dengan teman-teman bilang posisinya ya bisa, cuman hanya ya kita perlu waktu, perlu tempat ya kan. Kalau yang kapasitas ini paling jago juga isinya 2,5 ton sampai dengan 3 ton. Itu pun di rak kata kasarnya. Jadi otomatis kita harus ada tempat baru. Masalahnya bahan baku utamanya adalah sampah. Sampah ini sangat banyak di Kabupaten Tangerang, itu sangat banyak sampah organik karena kita butuh si namanya sampahnya organiknya itu. Organik di sini kita ada sayur, ada buah, ada limbah makanan sisa makan kayak nasi, resto-resto lah gitu. Kita pikir ya udah sampah bahan bakunya banyak kan di Kabupaten Tangerang, kita bisa dapetinnya secara gratis. Jadi akhirnya kita sekarang dikirim 2 sampai 3 truk sampah dari sampah sekitar, sampah pasar itu untuk jadi bahan si maggot sendiri. Karena kita olah, kita jadikan bubur untuk jadi ditebarin ke si fresh larvanya, si baby larva ini. Jadi sekarang ya emang gratis aja sampah datang. Ya harapan kita juga kita dapat limbah catering, limbah apa itu ya untuk maggot, karena emang selain mempercepat pertumbuhan itu ininya juga ginuk-ginuk itu tadi. Jadi kalau hewan atau juga ikan butuh protein yang tinggi, salah satunya dengan pakan alternatif yang murah, salah satunya dengan maggot. Jadi emang ini sangat bisa membantu peternak dan juga petani atau yang punya budidaya ikan. Nah, jadi kedepannya tidak terlalu bergantung dengan pelet pabrikan yang harganya lambat laun semakin tinggi. Karena memang
Saya ngelihatnya bukan magotnya ya, tapi lebih sumber proteinnya. Dalam artian ya, si peternak itu nggak perlu beli pakan yang mahal untuk memproduksi itu. Otomatis harga juga bisa nantinya bisa hemat ke masyarakat. Kalau rata-rata kan, kalau peternak unggas itu setiap tahun itu yang diintip daftar harga pakannya itu kan. Buat pakan ikan, pakan unggas itu bagus karena kita udah mencoba, karena di sini kita punya beberapa kolam dan juga sudah coba pada ayam dan juga bebek. Ini bagus, hasilnya lebih cepat besar karena proteinnya tinggi. Jadi dari si Maggot ini kita hitung-hitungan kos produksi murah banget. Kalau sekarang kita jualnya ini kan cuman di angka di bawah 10.000 ya, di 7.000, 6.000 dengan pelet yang di atas 10.000, ya udah kita pikir bakal banyak pasarnya, dan emang benar terbukti dan hasilnya juga lebih bagus dari si pakan pelet pabrikan ya. Kalau misalnya utama ya dengan pabrikan pelet ya, tapi emang bukan kompetitor kita karena beda. Kalau kita kan lebih murah sebenarnya, malah kita nanti yang jadi kompetitor mereka sebenarnya. Tidak ada yang sulit sih di budidaya maggot, sangat mudah, sangat bisa dipraktekkan di rumahan ya. Ya kalau buat skala rumahan sih sebenarnya dengan 2 juta rupiah juga sudah bisa kebeli yang namanya bak penetasan, bak penebaran, bioponnya itu ya. Bioponnya itu bisa pakai box kontainer, terusnya paling beli bibit telurnya ya. Telur BSF-nya itu 1 gramnya beda-beda, ada yang 5.000, ada yang 7.000 1 gramnya. 1 gram itu kan bisa menghasilkan 1-2 kilo gitu. 1-2 kilo si pres maggotnya. Jadi tinggal nanti kurang lebih 2 minggu udah bisa dipanen. Nikmatin prosesnya aja sih. Jadi sabar untuk mendapatkan hasil intinya situ. Sekarang kita punya mitra atau punya plasma juga di beberapa titik juga yang rumahan, skala rumahan. Jadi buat teman-teman yang misalkan produksi di rumahan, kita siap buat nampung si maggotnya. Jadi kalau misalkan buangnya nggak punya budidaya lelenya atau nggak punya budidaya ayam segala macamnya, tinggal dijual aja langsung ke kita juga bisa untuk daerah sekitar Tangerang lah ya. Karena nanti ini yang bakal distribusikan. Iya, permintaannya kita semakin banyak karena orang melihatnya kalau skala industri berarti kan permintaan berapa kapasitas pun harus disanggupi gitu. Kalau kita nolak permintaan kan nolak rezeki juga gitu kan, cuannya nanti hilang. Ya di Tangerang rencananya kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, 29 titik kecamatan kita bakal buka industri maggot. Jadi turunannya ini bisa jadi pelet maggot, bisa jadi prebiotik, bisa jadi tepung maggot juga gitu kan, dan bisa jadi pakan anjing, kucing, pakan ternak lainnya gitu kan, pakan ikan, pakan lele. Jadi banyak turunannya bisa dihasilkan dari maggot. Bahkan pupuknya ini dari hasil dari si maggotnya ini kita bisa jual. Ya, kita packaging, kita bisa jual ke tukang-tukang kembang ya. Tapi emang di titik yang di Jambe itu titiknya kita bisa menyerap sekitar 40-50 karyawan. Per titik? Per titik. Jadi emang mudah-mudahan sih dengan bisnis maggot ini bisa berjalan lancar dan kontrak makin banyak, dan rencana kita mau beli pabrik ini sih. Mudah-mudahan 1 tahun udah bisa kebeli pabrik ya.